gunung Tuhan, berjalan dengan Tuhan, itu luar biasa. Dan saya percaya kita semua ya yang menjadi anak-anak Tuhan, kita rindu dalam perjalanan hidup kita, jangan berjalan sendiri. Engkau akan terseok-seok, engkau akan putus harap di tengah jalan, engkau akan kelelahan, engkau akan merasa loneliness, kesepian. Tapi ada Dia di rumahmu, di kamar tidurmu, di tempat-tempat kau kerja, di tempat pergaulan. Ada Dia bersama kita, dan Dia tahu Dia harus memberikan kuasa, Dia harus memberikan kekuatan supaya kita bisa mampu berjalan dengan Dia sampai ke Yerusalem baru. Tepuk tangan buat Tuhan. Baik saudara, kata power atau kuasa. Tapi kata power ini punya banyak sekali arti, saudara, yang bisa dikatakan banyak sekali hal yang bisa kita lihat dari kata power, yaitu berbicara tentang kekuatan, strength, kekuatan. Banyak kita pengen, aku kuat. Terus kita juga nyanyi, sebab itu ku kuat, begitu saudara ya. Jadi power bicara tentang strength, kekuatan. Yang kedua, daya. Apa itu daya? Kemampuan. Katakan sama-sama kemampuan. Kemampuan. Jadi power berbicara tentang kemampuan juga. Tapi power juga berbicara yang ketiga tentang otoritas. Saudara punya otoritas yang di kantor, yang memimpin, papa, mama, otoritas untuk anak-anak gitu ya. Hari ini saudara punya kewenangan masuk keluar rumah saudara yang pakai kartu tap, engkau punya kewenangan, punya hak, otoritas. Dan juga kita tahu di dalam bahasa Indonesia itu kuasa. Jadi power itu punya makna yang luar biasa, bahwa hari ini kita semua diberikan power, diberikan kuasa. Dan kalau kita tidak punya tenaga, tidak punya daya, tidak punya otoritas, tidak punya kekuatan, ya kita powerless. Artinya tidak punya kekuatan. Saudara, kita nggak mau jadi orang yang nggak punya kekuatan. Saudara, waktu anak-anak kita masih kecil, bayi-bayi yang saudara rawat, dia harus bisa berjalan sendiri. Nggak bayi terus kan? Mesti dilatih. Dan siapa yang melatih? Orang tuanya, pengasuhnya diajar jalan sampai dia bisa melangkah. Bahkan pada waktu dia bisa lari, kita senang, saudara. Dan waktu dia remaja, wah, dia mulai mandiri. Bapak ibu yang punya anak-anak di sini, kalau anakmu masih kecil, 100% otoritas di tangan saudara. Tapi waktu mereka tumbuh menjadi remaja, berkurang itu otoritasnya. Kewenangannya berkurang. Saudara, mungkin sisa 60% karena di sekolah ada guru, temannya bergaul. Kalau sudah mau lebih gede lagi, mulai jatuh cinta, saudara nggak bisa kungkung dia terus, didik itu nggak bisa. Ya, mungkin menjadi 50-50, 50-50. Waktu dia nikah, ya sudah, dia sudah menjadi satu keluarga yang baru. Tetapi hubungan keluarga tetap kuat. Saya berkata hari ini bahwa kita semua mau menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Berjalan menghadapi apa saja yang terjadi dalam hidup kita. Di tahun ini, jika tidak salah saudara hadir di tempat ini, pagi ini bukan kebetulan, karena Tuhan ingin kita mengerti bagaimana kita berbahagia berjalan bersama dengan Dia. Katakan amin. Haleluya. Saudara, di dunia ini banyak orang pengen power kan, punya power. Saya nggak bicara Power Ranger ya, mainan anak-anak ya. Tapi banyak orang makan strength from God. Bukan kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, kemampuan sendiri, sekolahnya tinggi, kerjanya terampil, skillful, pelayanannya hebat, bukan. Tapi dapatkan kekuatan dari sumbernya. Siapa sumbernya? Allah. Katakan Allah, saudara. Allah. Yesaya 40 ayat 31, mari kita baca sama-sama. Yesaya 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru.
Mereka seumpama raja-raja yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatan baru dikatakan bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Wait upon the Lord. Put your hope, pengharapan di dalam Tuhan. Dan mereka diumpamakan seperti Raja Wali yang terbang tinggi ya dengan kekuatan sayapnya. Dan orang yang mendapat kekuatan dari Tuhan, mereka berlari tidak menjadi lelah. Banyak kita berlari dalam kehidupan ini, mau kejar ini, mau kejar itu, mau lakukan ini. Saudara seperti lari, lelah. Berjalan, udah sempoyongan, udah gak kuat menghadapi kehidupan, badai, tekanan, tapi lelah. Diam juga lelah. Ini manusia, ini keadaan kita. Dikatakan seperti seumpama Raja Wali. Ya. Apa Raja Wali? Raja Wali ini burung yang hebat, ditulis di Alkitab 28 kali. Berarti sesuatu yang harus dan perlu diperhatikan. Raja Wali, ya, emblem negara-negara. Ada bendera negara, tapi emblemnya negara-negara Eropa atau Jerman, Polandia, ya, negara Rusia, Austria, Amerika, benderanya dan US, ya, lalu negara Afrika, ada Zambia, ada Ghana, ada negara-negara lain. Di Asia itu ada Filipina. Emblemnya itu, ya, bangga kalau ada emblem eagle, Raja Wali. Wah, saudara. Raja Wali ini lebar sayapnya, bisa sampai 2 meter. Saya mengembangkan sayap nggak sampai 2 meter. 2 meter. Tingginya 90 cm sampai semeter begini. Tapi yang luar biasa saudara, itu cakarnya, itu paruhnya, dia dapat, dan itu matanya, begitu tajam mata Raja Wali. Dia bisa melihat mangsa dari jauh dan dia dengan tenang tidak berbunyi turun dan dia sambar. Dan Raja Wali. Nah, ada apa dengan Raja Wali? Raja Wali ini ditulis di dalam Alkitab ini tentunya luar biasa. Orang Kristen yang mau kuat di dalam Tuhan seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Terbang tinggi kemana? Melewati badai. Jadi kalau yang lain mengalami badai, tapi Raja Wali ini bisa terbang berselancar, wave, di atas badai. Oh, dia tenang, dan dia tidak perlu berkepak-kepak, berkeok-keok, enggak. Ini bukan ayam, ya. Ada orang Kristen yang disebut di Alkitab, ya, seumpama Raja Wali. Makanya banyak orang bilang, wah, itu Kristen Raja Wali, gitu, ya. Tapi kan nggak ada Kristen ayam. Yang senangnya comberan, Raja Wali. Ayam ditulis Alkitab waktu ayam berkokok tuh untuk bikin Petrus obat. Raja Wali ini luar biasa mengatasi badai, dan setelah badai teduh dia kekuatan terbangnya luar biasa. Kalau dia makan satu mangsanya bertahan cukup kuat di dalam perutnya, nggak perlu buru-buru makan lagi, bisa mingguan, bisa saudara. Itu Raja Wali. Jadi ini burung yang hebat. Nah saudara, kalau kita diajar oleh firman Tuhan, orang yang menantikan Tuhan, maka dia akan mendapat kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang dapat terbang mengatasi badai. Berapa banyak badai hidup datang dan kita nggak mampu untuk mengatasinya. Kita keok, kita tunduk, kita meratap, kita nangisi. Ada yang nangisi nasib. Orang Kristen tidak ada nasib. Katakan amin. Amin. Jangan bilang, aduh nasibmu sial, nasibmu jelek, nasibmu nak, nasibmu kowe nggak punya bapak nak, kowe nggak punya ibu, kowe nggak punya masa depan. No, tidak ada nasib. Yang ada adalah masa depan yang penuh harapan. Amin. Jadi kita tidak bergantung nasib, tidak bergantung sama horoskop, tidak bergantung kepada ilmu perbintangan.
Kita tidak bergantung kepada sio. Bisa bilang amin? Amin. Tahun ini tahun apa? Kalau kemarin mereka berkata tahun apa, saudara? Saudara lupa, puji Tuhan lah. Saudara nggak perlu perhatian itu. Nah, mari kita hari ini kembali melihat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Dan kalau kita mau hari ini bisa terbang menghadapi badai persoalan hidup, baik ekonomi, baik sakit penyakit, baik yang tiba-tiba datang setiap harinya, engkau nggak pengen, Tuhan saya sudah Kristen, kenapa ini badainya datang? Jadilah Kristen seumpama Raja Wali, katakan amin. Berlari, nggak pernah, berjalan tidak akan menjadi lelah. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Jadi itu bagus sekali, ayat ini berbicara those who hope in the Lord will renew their strength. Siapa saudara ya yang mengharapkan Tuhan, ya Tuhan akan membaharui kekuatannya. Amin. Kata hope atau harap, katakan harap. Harap. Firman Tuhan berkata pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin. Apa sih maksudnya ayat ini dalam Ibrani yang ditulis oleh penulis Ibrani? Pada waktu Yesus mati, maka di dalam bait Allah yang dipisahkan oleh tabir, ruangan Maha Kudus, tidak ada yang bisa masuk ke sana kecuali imam yang khusus, yang sudah siap. Kalau nggak kudus, dia akan mati, diseret, kelindik. Disitulah tabut Allah, lambang kehadiran Allah. Di ruangan ini, ruangan kudus, itu Maha Kudus, ini kudus lalu pelataran halaman. Yesus pada waktu dia mati, dia telah masuk, tabir itu terbuka, dan Kristus ada di sana, di tempat Maha Kudusnya. Sekarang dia adalah imam besar Allah Ta'ala, bukan imam biasa di dunia. Imam besar Allah Ta'ala yang bersemayam di surga. Pengharapan kita, dikatakan oleh firman Tuhan, ayat yang kita baca, adalah sauh yang kuat, jangkar. Siapa pernah pergi ke pantai melihat jangkar? Kalau nggak ada, lihat di Google aja. Ya, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, itu pengharapan. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya pengharapan saudara haruslah sampai kepada tempat hati kekuatan Kristus. Boleh katakan amin? Amin. Kalau pengharapan cuma berharap sama kekuatan manusia, pertolongan dokter, pertolongan bank, pertolongan seorang yang baik hati, pertolongan employer, pertolongan rekan kerja, bos, Kecewa. nggak strong, nggak kuat. Tapi dikatakan di sini sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sehingga kita banyak nyanyi dulu, nyanyian Yesus harapan jiwaku, ya. Yesus, ya, dia pengharapanku, beri hidup yang kekal. Jadi pengharapan saudara pastilah tidak akan mengecewakan. Katakan amin. Amin. Korintus Paulus bicara tentang iman, harap dan Kasih. ayo saudara, iman, harap dan kasih. yang terbesar ialah Kasih. di surga, di bumi, di surga kasih. Tapi iman dan harap di bumi ini. Waktu kita ada di bumi ini, Tuhan kasih iman. Dia berikan iman melalui firman-Nya. Jika saudara punya iman di dalam firman Allah, dalam Kristus, have faith in God, miliki iman dari Allah. Jadi selama kita hidup di bumi, kita perlu punya iman berdasar firman Tuhan. Tapi juga kita punya pengharapan. Kalau iman belum bekerja hari ini, saya tetap orang beriman, tapi masalahku belum selesai. Saya punya pengharapan. Wah, saudara. Dan pengharapan di dalam Kristus, Paulus katakan, tidak pernah mengecewakan. Bisa bilang amin? Amin. Kalau orang cuma punya iman akan mujizat hari ini, aku sembuh hari ini, ternyata belum sembuh. Nah, kita manusia lemah kok, saudara. Banyak kekurangan, banyak hal yang kita nggak mampu.
mau ke dokter, mau kasih pil apapun, suntik apapun, belum tentu sembuh. Tapi kalau punya iman, tapi ditambah dengan pengharapan, saya berharap tahun depan, saya berharap 2 tahun lagi, saya berharap minggu depan, saya berharap nanti. Dan pengharapan kita yang dilakukan kepada Kristus yang ada di tempat kudusnya tidak pernah akan sia-sia. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Tetap ada di dalam saat-saat berharap menantikan Tuhan. Saudara menyanyikan pujian, saudara berdoa, saudara baca firman, saudara hidup dalam pergaulan di tengah masyarakat bekerja, saudara punya pengharapan. Orang Kristen itu punya pengharapan, dan pengharapan itu hanya ada di dalam Kristus. Nah, kapal-kapal itu akan berlabuh tenang pada waktu sauhnya atau jangkarnya, anchornya dilepaskan. Kapal besar, the warship, kapal perang, sampai kapal-kapal kecil semua yang berlabuh, kalau mau nggak goyah karena angin badai, mesti Pasang jangkar. kalau jangkarnya nggak kuat, ada waktu tsunami di Jepang, saudara lihat kapal-kapal yang ada di tengah-tengah agak laut tidak baru merapat, baru berhenti sebentar, belum lempar sauh, tiba-tiba kena tsunami, wah dibawa saudara, sampai jedor pecah, terbalik kena badai. Tapi yang berlabuh mau digoyang apapun masih lumayan dan kuat. Jadi kapal besar perlu itu jangkar yang besar, berton-ton beratnya. Kapal perang juga. Kapal yang kecil juga size-nya kecil. Dan jangkar ini penting. Pengharapan itu seperti jangkar. Pada waktu saudara dalam perjalanan hidup ini, kapal berjalan, banyak masalah, banyak hal, saudara perlu berlabuh. Saya masih ingat pada waktu album New Hope di launching di dalam konsep besar, saya menyampaikan firman Tuhan. Hadirat Tuhan di mana saudara masuk mendapat ketenangan. Praise and worship di mana saudara datang memuji Tuhan. Pengharapan itu ada. Saudara perlu tenang masuk dalam doa menyembah Tuhan. Disitulah engkau sedang berlabuh. Pada waktu jam-jam yang kau berikan untuk doa, jam yang kau berikan untuk penyembahan di gereja. Tadi penyembahan kira-kira 40 menit, ya 45 menit. Dibuka dengan doa. Itu tempat engkau taruh jangkar. Karena fokusmu Kristus. Fokusmu kekuatan Allah sedang mengalir. Fokusmu urapan Tuhan yang membaharui jiwamu. Fokus Anda adalah firman yang dikatakan dalam nyanyian-nyanyian tadi, yang akan membuat engkau tiba-tiba kuat, tiba-tiba bangkit, bebanmu terasa terangkat. Dan itulah sauh. Jadi ada ketenangan, ada kekuatan. Di tengah badai pun engkau tetap bersandar dan kuat, karena ada pengharapan yang seperti jangkar yang kuat. Amin. Katakan amin, saudara. Perkara yang kedua yang ingin saya sampaikan hari ini, kekuatan dalam tenang dan percaya ini juga penting. Power in quietness and trust. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Baca sama-sama 2-3. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu enggan, hai Israel. Kamu ngotot, kamu mau lari sendiri, kamu mau berjalan cepat, kamu mau adu, kamu mau saingan, kamu mau melawan Tuhan, kamu pakai kekuatanmu, pakai. Saudara, tapi Tuhan ngomong dengan bertobat. Jangan ngomel-ngomel, hai Israel. Jangan mengulangi pengalaman padang gurun. Yesaya ngomong. Mereka sudah ada di tanah perjanjian, tapi jangan mengulangi apa yang kamu lakukan nenek moyangmu di padang gurun. Ngomel-ngomel, bikin ibadah kepada lembu yang dibikin untuk menggantikan Allah. Allah itu roh, gak kelihatan. Sebab itu harus dihampiri di dalam dengan roh dan dengan kebenaran. Siapakah sang kebenaran kita? Yesus. Katakan amin. Amin. Dia berkata, akulah jalan, akulah
Kebenaran akulah Hidup. Yohanes 14 ayat 6, I am the way, the truth, and life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, orang Israel merasa mau mati di padang gurun, Tuhan kasih makan dari tangan Tuhan sendiri loh, saudara. Berapa banyak hari ini saudara dikasih makan dari berkat Allah? Dulu lewat Firaun mereka di Mesir, betul? Saudara hari ini bekerja di company, di perusahaan, kerja-kerja di employer yang bukan anak Tuhan, tidak apa-apa. Seperti Israel kerja di Firaun, budak dikasih makan, oke, hidup, ucap syukur. Tapi mereka terikat, mereka terbelenggu, tidak bisa kerja sendiri. Tuhan bawa di padang gurun, siapa yang kasih makan mereka? Tangan Allah. Tiap hari hidup dari mujizat, katakan amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa engkau juga akan hidup tiap hari dari mujizat Allah. Penyediaan Allah. Jehovah. Dia adalah Jehovah Jireh, katakan amin. Bilang Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Amin. Jadi kita imani. Saudara, mereka dipelihara di padang gurun. Air minum segar, bikin sehat, enggak air yang ada kotor-kotorannya, makanan sehat, ya. Ya, mereka dapat daging itu protein, mereka juga dapat udara sehat karena tiang awan kalau siang hari dan malam hari berubah menjadi tiang api. Melindungi mereka, kulit mereka tidak rusak, dan saudara nggak perlu pakai skincare. Ya, hari ini kan kita mesti skincare yang wanita lah ya. Lihatnya juga bagus ya. Dipelihara, ngomel-ngomel, marah-marah, saudara, melawan Musa. Tuh, banyak kalau orang hatinya suka rebel, suka ngamuk, suka marah, suka nggak puas, suka iri, suka pengen. Kok cuma Musa yang bisa? Gua juga bisa. Gitu. Pada mati loh. Jadi saya ingatkan, kamu enggan, harusnya tobat, diam, tenang, dan akan terletak kekuatanmu. Amin. Hari ini kalau terima masalah ini itu, dengar ini, saudara mulai ada yang gak enak, jangan langsung telepon kiri kanan nangis, langsung terocos. Tenang, masuk dulu. Jangkarnya ditaruh dulu. Dilabuhkan dalam dagunya. Ada Kristus. Ada sukacitanya Allah. Ada damai sejahtera Yesus. Ada pengharapan. Ada kasih Yesus yang membalut luka-lukamu, yang memulihkan sakit hatimu, yang menguatkan tubuhmu yang lemah, yang memberikan satu urapan yang baru dari Roh Kudus untuk membuat engkau bangkit kembali. Itulah ketenangan. Saudara, Raja Wali juga, saudara, di siklus hidupnya, umurnya kan bisa sampai 70 tahun. Tapi kira-kira 40-45 tahun, dia kelelahan. Apa yang terjadi? Bulu-bulunya mulai rontok. Paruhnya rasanya sudah mulai makan sesuatu kayaknya enggak terlalu kuat. Kuku-kukunya sudah mulai keras dan satu-satu gugur. Wah, dia tahu. Matanya mulai rabun pakai kacamata. Jadi kacamata ada yang untuk gaya, ada yang untuk rabun. Saya bilang kekurangan plus atau minus, saya bilang rabun aja, nggak ada yang marah kan saudara ya. Ada dokter di sini? Dokter Nathan, bukan dokter ya namanya. Saudara, dia tahu diri. Dia makan kenyang. Dia naik ke atas bukit batu, tinggalnya kan di bukit-bukit batu. Bukan di pohon lalu terbang surut, nah, di bukit-bukit batu dia bikin sarangnya. Lalu dia mulai diam di situ dan dia bersinar matahari dan dia mulai masuk dalam yang namanya sabat kalau kita. Di situ dia tahu dengan paruhnya yang mulai bengkok dan mulai kelihatannya goyah seperti kalau kita giginya mulai goyah. Ya. Lalu dia mulai camputin sakit terus sudah nangis sudah. Dia jemur di matahari, vitamin D.
Kuku-kuku yang mengeras yang sedang dia cabutin, painful, sakit. Matanya dia coba buka, saudara. Menghadap matahari, dia tunduk lagi, dia tutup mata lagi. Apakah pada waktu itu dia makan? Enggak, dia puasa. Jangan lupa. Pada akhirnya, bulu-bulu itu rontok. Dia seperti bayi, tapi bayi tua. Saudara, yang terakhir, paruhnya, dia pukul-pukulkan. Muncullah paruh yang baru, pelan-pelan. Bulu-bulu mulai keluar. Dia jemur matahari, terjadi percepatan. Disinilah masa rejuvenasi, peremajaan kembali. Tanpa dia melewati masa seperti itu dan dia pasrah, paruh patah-patah, bulu habis-habis, dia lama-lama keplek-keplek gak bisa terbang. Tapi karena dia bulu-bulu dikasih Tuhan yang baru, maka setelah masa dia berdiam diri dengan tenang, maka dia mendapat tubuh yang sehat, paruh yang baru, matanya jadi kinclong, saudara, kuku-kukunya ada, dan saudara, dia kembali terbang, dan usianya bisa sampai 65 atau 70 tahun. Saya harap kita semuanya melewati usia 70 tahun, Amin. 80 tahun, Amin. 90 tahun, aminnya makin kuat. Nah, bisa bilang 70, 80, selebihnya kesukaran dan sehingga di sini ada ibu-ibu rambut putih. Engkau akan umur panjang, Bu. Peluk ibumu, katakan umur panjang, Ma. Mama juga peluk anaknya, bilang, Nak, kamu juga umur panjang. Jangan problem terus, nangis terus, rewel terus. Jadi umur manusia Tuhan yang menentukan, katakan amin. Jangan takut mati, saudara. Raja Wali, dia tahu kapan dia harus berhenti dari semua kegiatan. Puasa, nggak makan, setelah itu dia kuat, dia kembali terbang. Makan dengan kuat. Dari umur 40 sampai 65 tahun. Itu masa-masa yang luar biasa. Saudara, apa artinya untuk kita? Kalau kita suruh belajar seperti Raja Wali, ada waktunya kita berpuasa. Ya, kemarin mau Paskah, saya anjurkan semua puasa. Ada waktu-waktu puasa sendiri, ya, tiap Sabtu puasa. Ada waktu sabatikal. Saya pun ya masuk sabatikal 1 tahun lebih untuk mendapat kekuatan yang baru. Amin. Badai seringkali datang terlalu kencang, gak enak, kita nggak mau tapi datang. Dan saya tahu, oh selama ini comfort zone, dan goncangannya kencang, dan saya harus tiarap tenang, berpuasa, dan juga sabatikal. Ada di antara saudara ini pengen kerja, pengen umur panjang, sakitku begini, ini aku mau masuk sabatikal, ketemu Tuhan. Dan setelah itu, maka apapun yang datang, engkau kuat menghadapi badai kehidupan. Karena kita buat Tuhan. Haleluya. Jadi kalau ada fase dalam kehidupan di mana kita perlu hari ini masuk lebih banyak dalam worship. Seperti Raja Wali. Banyak waktu dengan Tuhan. Nyembah Tuhan. Mungkin kau berkata, saya masih sibuk, bagaimana bisa? Ambil waktu, mulai 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, engkau tenang, diam, tiba-tiba saudara engkau diangkat Tuhan. Nah, waktu saya masih mahasiswa, jurusan teknik arsitektur, apa saya nggak melayani Tuhan? Saya melayani Tuhan. Saya membagi waktu, kadang-kadang tengah malam masih menggambar, zaman dulu pakai rotring, belum semua begitu. Aku itu rotring mahal, ngantuk jatuh, patah lagi saudara ya. Dan satu kali saya buka selalu jendela saya di Makassar, angin mamiri. Di Makassar ya, angin mamiriku. Sampai tiba-tiba karena itu sebelah kiri, maka malam-malam karena saya sore ada pelayanan, mesti mimpin anak muda dan lain sebagainya, paduan suara. Saudara, tiba-tiba mau dibuka susah. Kalau saya cengeng, saya nyalain Tuhan. Tuhan, bukankah aku tadi komitmen mau latihan band, latihan paduan suara. Bukankah aku komitmen masuk di kelas pemuritan, cell group. Tapi kenapa sekarang Tuhan beri sakit? No. Kamu sakit karena kamu buka angin tengah malam, jendela, ya nggak ada AC waktu itu. Dan akhirnya
pengumpil saya mengeras. Wah, urusannya panjang, mesti ultrasound ini itu. Finally, saya bilang, Tuhan, kalau aku nggak bisa buka suara untuk nyanyi lebar, nggak bisa ngomong dengan baik, ada waktu lebar, bisa kaku. Dan disuntik, di ultrasound dalam beberapa waktu. Tapi akhirnya saya mengucap syukur, saya bilang, Tuhan, nggak apa-apa. Ini juga aku yang keliru, sembuhkan aku. Dalam waktu beberapa bulan setelah di ultrasound dan suntik, akhirnya saya juga sembuh total. Sekarang bisa menguap, bisa nyanyi lebar. Ada cucu saya yang ketiga, saudara. Ya, kalau nyanyi, ya lagu na, aku menang gitu ya. Mulutnya lebar. Jadi kita semua bisa lewat sebuah proses, dan pada waktu proses terjadi, jangan marah sama Tuhan kayak orang Israel. Jangan melakukan apapun yang akhirnya bikin dosa, bikin lemah iman. Jangan cari orang pintar, jangan cari dukun, jangan cari segala sesuatu yang melemahkan dan tidak pada tempatnya, tidak sesuai firman. Hindari itu. Dan kita lari kepada Tuhan, kita lari bertersungkur di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti memulihkan keadaan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saya ingin kita hari ini melihat kekuatan, the power akan terjadi karena teruji. Power after test and trial. Semua produk yang diluncurkan, dari yang paling hebat, pesawat, itu ada test trialnya. Goncang, sampai berapa kekuatan. Dan tentunya para ahli mendesain sebuah pesawat terbang, melihat gelombang yang paling hebat di udara itu kekuatannya berapa, pesawat itu bisa mengatasinya. Baru pesawat itu di launch. Mobil sama, kalau bisa lari 240 maksimal, ya sudah. Ya, test and trial, uji coba. Kekuatan kita pada waktu teruji, sudah. Berjalan dengan Tuhan tidak selamanya enak. Kita dilatih menjadi dewasa dalam Tuhan. Kita diuji. Kita dites. Saudara, HP ini sebelum diluncurkan, merek-merek yang baru, berapa banyak saudara punya iPhone? Ini saya iPhone. Oh, nggak ada, semua Huawei ya. Ini dites dulu, saudara. Nah, coba saudara masukin di air, pasti nggak bisa jalan. Pasti rusak, betul? Kecuali HP produksi PIC Hong Kong. HP-nya top chair. Semua diuji. Tidak ada sebuah produk yang tanpa diuji dulu tes. Kalau mau kerja di kantor ada fit and proper test. Interviewnya satu dengan HRD-nya, yang kedua dengan direktur ini, yang tiga mungkin kalau di pemasaran, yang keempat direktur teknik. Sudah akan dites. Kalau cocok, go. Bisa aja. Nah, saudara, hidup kita juga, orang Kristen juga harus mengalami ujian-ujian seperti itu. Mari kita lihat di dalam Ulangan 32 ayat 10. Ulangan 32 ayat yang 10. Didapatinya dia atau orang Israel di suatu negeri di padang gurun, ya, 40 tahun ya. Di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Kata dikelilingi, kita mulai dari situ baca sama-sama. 1, 2, 3. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Yang lebih besar tuh. Jadi orang Israel hampir 3 juta, rombongan. Bukan di Taman Victoria, padang gurun. Rombongan. Tadi dikatakan dikelilinginya. Allah mampu. Ada malaikat yang tak terlihat mengelilingi orang Israel. Dari auman, dari ketandusan. Dan dikatakan selain dikelilingi, dikatakan di situ saudara, dan dikatakan juga dijaganya. Seperti bapak sayang sama anaknya, jaga. Saudara sayang sama anak-anak kecil, saudara jaga. Dan dikatakan diawasinya.
Jadi kemanapun Israel bangsa itu pergi, ada radar Allah. Nah, hari ini radarnya Tuhan dalam hidup kita. Dia mengawasi kita, dia melindungi kita, dia menjaga kita, dan kita ada di dalam pengawasan mata Tuhan yang penuh kasih. Katakan amin. So jangan takut. Ada Dia yang selalu mengawasi kita. Kalau saudara lihat satu show ya, di tempat semua gelap, tiba-tiba tampil seorang, apakah pembawa acara atau artis, lalu ada follow spot ya, kelilingi terangnya cuma di sini. Itu dia. Seperti itulah mata Tuhan mengawasi kita. Kita nggak ngeh, kita nggak sadar, kita nggak tahu, tapi Dia lihat kita, mengawasi kita. Bahkan Dia mengawasi kita, Dia sayangi kita seperti biji mata. Siapa di sini yang mau biji matanya diculek, dimain-mainin sama pacarnya? Nggak ada yang mau, saudara. Biar istri saya juga nggak bilang, aku mau main-mainin biji matamu dong. Saya bilang, nggak boleh ya, pantang, saudara. Itu Tuhan. Tapi ayat yang ketiga, ayat 11-12 ini penting. Tadi nyambung ya ayatnya, saudara. Dikelilingi atau dilindungi, diawasi, dijaga sebagai biji matanya. Tapi ayat 11-12 baca sama-sama, 1, 2, 3. Laksana Raja Wali yang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada asing lagi. Dia ini adalah sekelompok bangsa. Amin. Ya. Katakan laksana seperti Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Ada apa di sarang? Tentu baby Raja Wali. Raja Wali gede kan nggak bisa ngapain di sarang. Anak-anak Raja Wali jumlahnya 3, 2 atau 4. Maka Raja Wali, mama Raja Wali, ya, parentsnya mulai menggoyang-goyangkan. Wah, anaknya jerit-jerit, sudah jam, mama kejam. Udah, ayo. Dilempar satu jebret. Wah, itu berguling-guling, sudah. Kamu bisa terbang. Mama kejam, mama tidak sayang aku, mama kecewakan aku, mama mau gugurkan aku dan sebagainya. Tapi Raja Wali, dia langsung, dia tahu, didukung di atas kepak sayapnya. Di atas kepak sayapnya itu, satu persatu sudah, anaknya bilang, dia anaknya lega gitu, dibawa pulang ke sarangnya, kasih makan lagi. Mulai gede nih, jangan main-main, besok gua latih lagi nih. Anak yang lain dilatih dan dua anaknya dilepaskan. Wah, berguling-guling, mama kejam, mama aku mati, ma. Ya, no, stop cerit-cerit. Ya, mamanya angkat, taruh lagi, naik lagi. Lama-lama anaknya bilang, terbang juga asik, juga ada mama. Saudara, waktu kita masih Kristen anak-anak, ya Tuhan, aku sudah masuk iman. Kenapa mesti ngalamin ini? Mesti teriak-teriak. Tuhan selalu tolong, katakan amin. Amin. Ada gembala, ada sheep leader, ada pengurus gereja, ada teman yang tolong saudara, katakan amin. Amin. Tapi ada waktunya dilepaskan. Ya, setelah hari kesekian, mama Raja digoyang-goyangkan, dilepaskan. Anaknya tergulung sekali, bergulung kedua, ya. Wajahnya ke atas, dia bilang, mama akan tolong. No, mama nggak tolong. Mama bilang apa? Buka sayapnya. Dan dia mulai buka. Wah, nggak lagi melintir, saudara. Bisa kena angin terbang. Dia bilang, aduh mama, thank you mama. Goodbye mama. Saudara, bayangkan. Kalau orang Kristen awalnya ditolong Tuhan, sembuh. Waduh, datang sama Tuhan. Setelah diberkati kerjaannya, sibuk. Wah, goodbye. Jangan ya saudara, kita selalu mau setia karena Allah kita setia. Amin. Kita mau mengasihi Tuhan karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kita mau melayani Dia karena Dia lebih dahulu melayani kita. Bisa tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin.
Ada satu orang yang agak kurus, napasnya sesak, rokoknya masih kepal ngepul. Ya. Saya layani, Pak dia pengen ketemu. Saya tantangin, oke, istrimu, anak-anakmu sudah berdoa untuk engkau, bagaimana? Kamu mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Tuhan dalam hidupmu dan hatimu? Rasanya sudah waktunya, Pak. Ya. Kamu mau tanggalkan semua? Ya, Pak. Saya dulu peminum, saya juga rokok. Saya mau latihan untuk berhenti rokok. Pasti bisa. Dan dia minta dibaptis. Baptis. Ya. Tiba-tiba batuk. Sebulan setengah kemudian dia periksa dokter, ambil darah. Cancer paru-paru. CA stadium 3. Dia lemes. Dia bilang sama istrinya lapor sama saya. Dia bilang, ini gara-gara dibaptis. Jadi orang Kristen kena tulah, marah yang sana, aku kena sakit ini. Istrinya ngomong, Johan gimana nih, jawabannya apa? Bu, kasih tahu dia, kalau dia belum dibaptis, dia tidak punya pengharapan. Dia sekarang sudah diselamatkan. Boro-boro kalau belum kenal Yesus, dia mati kanker, dia nggak masuk di tempat surga. Tapi dia sekarang harus bersyukur. Karena dia kenal Tuhan, dia bisa punya iman. Dan dia pasti masuk surga. Lebih baik dibaptis. Karena penyakitnya, karena sudah merusak paru-parunya, karena rokoknya, minumnya berpuluh tahun sudah. Dan istri yang ngomong dengan doa, suaminya langsung mata hatinya celik. Bener ya. Kalau aku nggak punya Tuhan Yesus, aku kena kanker begini, cuma lari ke dokter, aku nggak bisa doa. Sekarang aku punya doa. Dan saudara, akhirnya setelah hampir setahun, saya melayani dia kembali di rumah sakit. Sudah didudukkan, rambutnya sudah gundul, orang yang jadi kurus. Saya katakan, Pak, saya nggak sebut namanya, saudara ya. Pak, hari ini Bapak sudah di dalam Kristus. Bapak kiranya mengasihi Tuhan dan tanggalkan semua yang lain. Doa, minta semua anak saya, minta suruh berdoa istrinya. Bapak kiranya ada di puncak kasih. Nah, puncak kasih. Tidak ada yang lain selain Yesus, karena Bapak akan ketemu Yesus. Istrinya semua sudah bilang, Pak Tuhan, dia udah gak kuat Pak. Dia sudah meremelek dari gak apa-apa. Kita bawa dia ke puncak kasih. Beberapa saat saya tinggalkan, kalau nggak salah keesokan harinya, walaupun sudah apapun, dia jalan dengan Tuhan. Sudah. Hari ini kalau kita kena masalah, jangan marah-marah dulu. Kalau saudara baru masuk iman, kenapa langsung aku kerjaannya nggak dapat diberhentiin, itu baru baptis? Itu ujian. Semua mesti diuji, saudara. Anak Raja Wali baby, Raja Wali diuji. Baby Christian, orang Kristen yang kanak-kanak diuji. Tapi kalau sudah kuat, diterbangkan, dilepaskan sama induk Raja Wali, dia bisa juga terbang sendiri. Belum sempurna, belum seperti induknya, tetapi dia mampu terbang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita perlu tahu bahwa kekuatan kita berjalan dengan Tuhan itu karena kita, pertama, kekuatan sumbernya dari Allah. Katakan amin. Kedua, pada waktu kita tenang dan berharap sama Dia. Yang ketiga, karena kita sudah melewati proses ujian hidup. Sekolah aja ada ujiannya, apalagi hidup. Pelayanan ada ujiannya, gesekan ini itu. Tapi mari kita hari ini yang tahan uji, pasti kita hidup dalam kemenangan Kristus. Amin. Tangan kita buat Tuhan. Biarlah hari ini pesan Tuhan untuk kita, 1 Timotius 4 ayat 7. Tuhan mau kita berlatih dalam perjalanan iman. Melatih. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi jauhilah. Sudah ada? Tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jadi tetapi Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Aduh, Pak Johan sekarang udah nggak ada tahyul. Nenek tua penyembah Tuhan di gereja. Ya sudah, zaman itu, ya, roh-roh agamawi tradisi. Wah, sekarang mungkin tahyulnya nenek-nenek tuanya adalah gosip yang suka ngomong.
Ya, bisik-bisik, ngata-ngatain, ngomongin orang ini itu. Saudara, nggak berani di depan, di belakang, sembunyi-sembunyi. Rugi sendiri, saudara. Yang digosip juga nggak rasa. Dia gosip terus, rugi sendiri, negatif sendiri, saudara. Ribut sendiri dengan pikirannya. Dia rugi sendiri, nggak punya teman. Tukang gosip pasti ditinggalkan teman-temannya. Katakan amin. Amin. Jauhilah, latihlah dirimu Beribadah. Nah, sekarang ayat yang terakhir. 1 Timotius 4 ayat 8 mulai 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terus perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Terutama saya yang percaya. Amin. Jadi latihan badani ya memang perlu saudara. Ya, kalau saya nggak latihan badani ya langsung udah lemes, sudah pasti sudah membongkok sekali dan semuanya jadi lemah. Nah, tapi tidak yang utama, tetapi ibadah itu berguna. Tubuhmu ya sehat, tetapi jiwamu rapuh. Jiwamu oke, tapi rohmu engkau nggak pasti dengan kekekalan. Saya katakan hari ini, biarlah roh Allah menyinari, roh Allah menjamah hatimu. Amin. Kebenaran Allah taruh di dalam hatimu. Amin. Firman Allah diukir dalam tubuh, dalam hatimu, dan engkau menjadi orang yang punya roh yang kuat. Amin. Dan kekuatan itu dimampukan untuk berjalan bersama dengan Allah. Amin. Kami berdiri sama-sama. Haleluya.